Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manajemen sistem informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fiansiana Kewaburin akan menjelaskan pengertian umum dari Manajemen Sistem Informasi atau MSI. Manajemen Sistem Informasi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya teknologi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengertian di dalam dunia kesehatan, yang berarti sistem pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan itu secara sistematis dan terintegrasi. Nah, secara sistematis dan terintegrasi di sini dapat diartikan sebagai penataan yang rapi dan terstruktur, kemudian ada alur yang jelas dan terdefinisi, dan ada juga penggunaan teknologi informasi itu secara optimal. Jadi, tujuan sistem informasi kesehatan itu dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi yang adekuat untuk membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, tujuan utama dari manajemen sistem informasi kesehatan sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan serta mengurangi human error. Lalu, sistem informasi kesehatan ini membantu dalam pengumpulan dan analisis data kesehatan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan juga pelaporan informasi kesehatan yang akurat dan terkini. Selain itu, sistem informasi kesehatan juga bertujuan untuk memperbaiki manajemen sumber daya kesehatan, memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah manfaat sistem manajemen informasi. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama itu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Nah, dengan adanya manajemen sistem informasi ini, pasien itu lebih dimudahkan untuk melakukan pengobatan gitu di rumah sakit. Jadi, misalkan nih si pasien tuh mau lihat nih jadwalnya, jadwal check up-nya. Nah, si pasien ini bisa lihat langsung di websitenya atau bisa langsung chat si dokternya ini gitu untuk melakukan pengobatannya gitu atau jadwalnya. Yang kedua itu memudahkan rumah sakit untuk mendaftar setiap pasien yang berobat di situ gitu. Jadi karena ada manajemen sistem informasi ini, tenaga kesehatan atau bagian pelayanan rumah sakit ini mudah gitu untuk mendaftar setiap pasien yang berobat, karena sekarang tuh kan udah canggih, udah ada komputer, udah ada mungkin handphone. Jadi rumah sakit ini tuh bisa langsung mendata gitu. Jadi datanya itu langsung kesimpan di filenya. Nah, kalau misalkan di kertas kan nanti bisa hilang atau tertumpuk gitu. Jadi ini tuh bisa lebih di manajemen gitu, karena bisa lebih mudah, karena tinggal dilihat lagi gitu data-data pasien tersebut. Nah, yang ketiga itu semua kegiatan di rumah sakit terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur gitu. Jadi semua kegiatan itu kayak apa yang ingin dilakukan oleh rumah sakit tersebut atau si perawat tersebut bisa kita lihat di komputer, karena udah di manajemen semuanya, udah udah di struktur dengan baik. Jadi semua tenaga kesehatan di rumah sakit itu lebih mudah untuk melakukan kegiatannya gitu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan masing-masing gitu. Selanjutnya ada konsep pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, sistem informasi tidak bergantung kepada penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer dalam implementasinya disebut sebagai sistem informasi berbasis komputer. Lalu yang kedua, ada sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa perkembangan sistem informasi tidak pernah berhenti. Lalu yang ketiga ada sistem informasi sebagai
suatu sistem yang mengikuti siklus kehidupan. Yang keempat, daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi yang terpadu atau integritas mempunyai daya guna yang tinggi. Sinkronisasi antar sistem yang ada dalam sistem informasi itu merupakan prasyarat yang mutlak untuk dapat mendapatkan sistem informasi yang terpadu. Lalu yang kelima, keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut. Strategi yang dipilih untuk melakukan pengembangan sistem sangat bergantung kepada besar kecilnya cakupan dan tingkat kompleksitas dari sistem informasi tersebut. Dalam pemilihan strategi harus dipertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan yang sekarang dihadapi, keadaan pada waktu sistem informasi siap dioperasionalkan, dan keadaan di masa mendatang, termasuk antisipasi perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi. Yang keenam, ada pengembangan sistem informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Penyusunan rancang, bangun, atau desain sistem informasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh, sedangkan dalam pembuatan aplikasi bisa dilakukan secara sektoral atau segmental menurut prioritas dan ketersediaan dana. Selanjutnya ada aspek-aspek MSI dalam keperawatan. Yang pertama ada penyimpanan data, mencakup data pasien termasuk riwayat medis, hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Yang kedua itu ada penyimpanan data. Data pasien yang sudah dikumpulkan harus disimpan dengan aman. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Yang sudah disimpan harus bisa diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi perawat. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mendukung pengambilan keputusan perawatan berdasarkan bukti dengan melibatkan penggunaan data dan analisis untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan yang terbaik. Yang kelima ada pengendalian dan pemantauan sistem. Manajemen sistem informasi juga mencakup pengendalian dan pemantauan sistem untuk memastikan apakah sistem berfungsi dengan baik dan sudah sesuai dengan standar kesehatan. Yang terakhir ada pengembangan dan pemeliharaan. Sistem informasi ini harus terus diupdate dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan keperawatan yang berkembang, dengan mengembangkan fitur baru, peningkatan kinerja sistem, dan pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem tetap bekerja secara efektif. Yang ke-9 ada contoh penerapan manajemen sistem informasi di dunia kesehatan. Yang pertama itu ada sistem pencatatan elektronik untuk rekam medis pasien yang memungkinkan akses cepat dan aman terhadap riwayat kesehatan pasien. Nah, sistem ini yang merekam, menyimpan, dan mengelola informasi kesehatan pasien secara elektronik, yang memungkinkan akses cepat dan aman terhadap data pasien seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan resep obat. Lalu, yang kedua ada sistem manajemen inventaris untuk mengelola persediaan obat dan alat medis di rumah sakit atau klinik. Nah, sistem ini juga suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola dan memantau inventaris barang dan bahan yang digunakan operasional fasilitas kesehatan tersebut. Nah, sistem ini juga yang mencakup pengelolaan stok obat-obatan, peralatan medis, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Lalu ada sistem informasi geografis untuk memetakan penyebaran penyakit dan membantu dalam perencanaan program kesehatan masyarakat. Sistem ini yang memanfaatkan teknologi geospasial untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data geografis yang berhubungan dengan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk memahami, menerjemahkan, dan menampilkan data kesehatan dalam berbagai bentuk, seperti peta, grafik, dan laporan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah kesehatan. Lalu ada sistem pencatatan perawatan elektronik untuk mencatat di dunia keperawatan. Nah, sistem ini
dikenal sebagai rekam medis elektronik atau RME. Nah, di mana RME ini adalah suatu sistem yang memungkinkan pencatatan, penyimpanan, dan akses terhadap data kesehatan pasien secara digital. RME ini mencakup dokumentasi asuhan keperawatan yang mencakup catatan respon klien terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan keperawatan secara menyeluruh, sistematis, dan struktur. Lalu, ada sistem manajemen jadwal dan penugasan perawat untuk memastikan ketersediaan perawat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, sistem ini juga yang dirancang untuk mengatur dan mengkoordinasikan jadwal kerja perawat serta penugasan mereka dalam pelayanan kesehatan. Nah, sistem ini memungkinkan manajemen kesehatan untuk memastikan bahwa perawat memiliki jadwal yang jelas, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka secara efisien, dan memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi dengan baik. Lalu ada sistem pelatihan dan pengembangan untuk melacak pelatihan dan sertifikasi perawat, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keperawatan. Dalam dunia keperawatan, ini merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk mendukung proses keperawatan, termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan data pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan. Sistem ini juga yang mencakup penggunaan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu perawat dalam menjalankan tugas mereka secara efisien dan efektif. Sekian presentasi kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.